Kalau ada semut tuh mau naik ke minuman atau makanan kita langsung sentil aja gitu. Lu pernah mikirin nggak sih tindakan itu udah bener apa enggak gitu? Yang perlu harus lu selamatkan nyawanya semut itu atau kopi lu gitu. Kalau Habib apa biasanya? Nah, kalau gua sentil. Gue dari tadi bertanya, Nat, gue nih satu pertanyaan ya. Apa Ram tadi pertanyaan Ram? Apa arti istiraj? Dan itu istiraj itu untuk orang Islam doang atau semua manusia di bumi? Iya, istidroj. Istidroj itu artinya lo diberikan kenikmatan. Iya. Dan kenikmatan itu membuat lo sombong, membuat lo tersesat. Dan Tuhan tambahi kenikmatan itu akan agar lu semakin tersesat karena lu tidak pernah memikirkan, menyadari dan bertobat dari kesesatan itu. Itu bisa menimpa siapa saja. Iya. Dan itu tidak mesti dalam bentuk harta. Ya. Bisa dalam bentuk ketenangan, bahkan bisa dalam bentuk peribadahan. Lu beribadah, kemudian lu semakin sombong, merasa diri lu suci, maka Tuhan bikin lu semakin sombong dengan semakin banyak ibadah. Karena itu juga gak mesti tentang kekayaan, bisa juga kemiskinan. Dengan perasaan miskin lu merasa dekat dengan Tuhan, akhirnya Tuhan bikin lu semakin miskin. Kan gak enak ya, miskin di dunia, miskin di akhirat gitu. Artinya istidroj itu adalah satu kode dari Tuhan agar lu hati-hatilah dalam segala hal. Dalam segala hal lu hati-hati. Segala keputusan lu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hatilah dalam setiap keputusan lu gitu. Jangan kemudian melakukan sesuatu yang tidak ada dasar pertimbangannya, karena semua itu akan dipertimbangkan di akhirat. Yang paling enteng pertimbangannya di akhirat adalah yang selalu mempertimbangkan semua tindakannya di dunia. Hasibu qabla an tuhasibu, kata Nabi. Hisaplah dirimu sebelum Tuhan yang menghisap dirimu. Nah, lu udah mempertimbangkan gak semua yang lu lakuin gitu? Yang gak usah yang jauh-jauh ya, semua yang lu lakuin gitu. Kenapa lu milih ini, kenapa gak milih itu? Kenapa lu begini, kenapa gak begitu? Lu pernah pikirkan gak sih? Semua tindakan lu itu eksistensial kalau dalam filsafat atau enggak, atau ya udah berjalan begitu aja. Bayangkan kalau agama saja lu gak pernah pikirin tapi ngalir begitu saja, apalagi hal-hal lain gitu. Kadang gua memikirkan ya, kayak kita kalau ada semut tuh mau naik ke minuman atau makanan kita langsung sentil aja gitu. Lu pernah mikirin nggak sih tindakan itu udah bener apa enggak gitu? Yang perlu harus lu selamatkan nyawanya semut itu atau kopi lu gitu. Kalau Habib apa biasanya? Nah, kalau gua sentil. Tadi saya juga begitu. Apa itu salah, Bib? Nah, iya, artinya kan kalau gua belajar dari spiritualis Muslim, dia itu tidak akan melakukan itu. Bahkan ada seorang ibu-ibu di Jogja yang setiap satu makanannya laku, makanannya itu kayak lontong tapi dikasih gula Jawa. Kemudian setiap satu bungkus dia kasih satu tetes ke tanah agar dimakan oleh semut gula Jawanya. Gue gak sampai di sana. Artinya lu pernah sampai titik itu nggak sih? Iya. Apalagi di era sekarang, Instagram lu scroll, lu like itu ada pertimbangan eksistensialnya nggak sih? Lu udah berhati-hati atau enggak gitu? Ya. Artinya, gitu. Maka lu akan kaget sama orang-orang yang begitu eksistensial hidupnya. Kepada seorang tukang pecel yang pernah gua temui, yang hanya menjual 42 bungkus pecel setiap hari.
padahal pecelnya enak dan yang ngantri itu ratusan. Ya. Jadi berebut, 1 jam habis, 2 jam habis. Gue bilang, kenapa lu gak bikin pecel ratusan agar semua dapat? Kenapa? Sehingga lu kaya gitu. Kenapa? Terus kata dia, karena gue cuman butuh rezeki dari 42 pecel setiap hari. Anjir. Kalau gue jual ratusan, maka akan lebih dari yang gue butuhkan. Dan gue takut gue tersesat dengan kelebihan itu. Jadi gue gak mau main api deh. Jadi dia gak mau main ratusan karena takutnya juga jadi iklan ratusan. Iya. Berapa lah? Dan juga kata dia, kalau lebih, gue khawatir pecel ke 43 dan seterusnya itu jatah rezekinya tukang bubur, Wah keren tukang banget. nasi kuning. Serius Dan Bib? serius. Dia ngomong gitu? Serius. Ya gak mungkin kan gue ngarang cerita sedetail itu ya. Maksud gue dia Minimal kalau gue mengarang cerita gak kira pecel gitu. Pecel ini kan makanan Jawa Timur karena gue ketemunya di Jawa Timur penjual ini. Tapi reasonnya dia itu. Itu. Dan gak mungkin juga gue ngarang reason itu. Iya. Oh nice. Iya. Oh nice. Kayak banyak lah gue belajar dari gitu-gitu. Kayak penjual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Iya. Bayangin loh. Kalau gue kan gak akan melakukan tindakan bodoh itu. Iya. Tapi kata dia itu bukan tindakan bodoh. Kata dia rezeki Tuhan itu sudah ditentukan. Nice. Dan gue yakin. Sehingga kemudian orang yang antri, yang malas, akhirnya dia pergi ke bensin eceran ini. Artinya, gitu, Istidroj mengajarkan untuk lo tidak berada di zona nyaman. Oke. Ketika sesuatu itu sudah nyaman, coba lo pertanyakan. Apakah kenyamanan ini sudah sesuai dengan nilai keagamaan lo, dengan nilai kemanusiaan lo? Apakah sudah sesuai? Jangan sampai lo nyaman di atas penderitaan orang lain gitu. Oke. Gue gak mau bilang orang nyaman pasti di atas penderitaan orang lain, tapi paling tidak lu memikirkan itu ketika lu nyaman. Oke. Termasuk juga bagi diri lu sendiri. Ya. Sesekali mungkin lu harus keluar dari zona nyaman itu. Oke. Agar hidup masih menjadi ujian bagi lu. Karena ketika hidup sudah dijalani tidak sebagai ujian, tapi dengan rutinitas yang begitu nikmat, maka peluang lu tersesat itu lebih besar. Karena lu akan menjadi seperti robot yang setiap hari mengerjakan itu. Hati-hatilah kepada itu. Oke. Seperti gua dulu ketika masih ngantor, itu dari kosan gua ke kantor itu sering kali gua tuh gak sadar tiba-tiba nyampe saking udah rutinnya.